Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya, dan bisa juga cek di playlist untuk judul barunya. Bab 1211, Tantangan Diterima. Han Yun memandang kelompok itu dengan hati-hati dan berkata, solusi terbaik sekarang adalah menyuruh semua orang bubar. Kalau tidak, jika kita berkumpul di satu tempat, kita semua akan terbunuh. Kita akan menunggu Ye Chen. Dia akan keluar dari pengasingannya dalam 3 hari. Setelah itu, kita harus bertindak sesuai dengan situasinya. Hei Yao bingung. Leluhur Han, kenapa? Benar sekali. Kita punya banyak ahli alam kaisar tertinggi, jadi kita bisa membunuh Wei Wucheng jika kita mengerahkan seluruh kekuatan kita, Ruo Han menimpali. Mungkinkah mereka tidak dapat membunuh satu orang pun jika mereka semua menyerang bersama-sama? Kau tidak mengerti, desah Han Yun. Han Yun benar, kata Penatua Bai Zan, mereka yang telah mencapai tahap tengah alam semi surgawi telah memahami kekuatan alam surgawi. Mereka dianggap abadi. Serangan biasa tidak akan berguna melawannya. Selain itu, dia dapat menggunakan serangan jiwa. Bai Zan melihat sekelilingnya dan menggelengkan kepalanya. Tidak peduli berapa banyak ahli alam kaisar tertinggi yang kita miliki, tidak ada satupun dari kita yang telah mengembangkan teknik jiwa, dan tidak akan mampu menahan satu serangan jiwa pun. Semua orang akan mati. Jika kita bisa memblokir serangan jiwanya, setidaknya kita bisa mengulur waktu. Namun, tidak ada seorang pun di sini yang bisa melakukan itu. Ayo pergi. Dia melangkah maju mundur beberapa langkah. Lebih baik bubar sebelum ketua aula keluar dari pengasingan. Lagi pula, orang-orang yang datang ke pegunungan Kunlun kali ini terlalu kuat. Dulu, 7 orang dari klan Roh Darah akan datang ke pegunungan Kunlun setiap 100 tahun. Namun, yang terkuat hanya akan menjadi ahli alam semi surgawi tingkat kedua. Aku mungkin hampir tidak dapat menahan diri terhadap salah satu ahli alam kaisar tertinggi tingkat 9, tetapi ahli alam semi surgawi tingkat 5 tidak mungkin dikalahkan. Karena itu, kita harus bubar. Dia bertukar pandang dengan Han Yun, Duan Huai'an, Ye Wudi, dan Ye Feng sebelum berkata, ayo pergi. Sekarang Wei Wucheng sudah ada di sini, keluarga Huang bisa melancarkan serangan besar-besaran. Jika dia ikut campur, atau mereka yang bersamanya, kita mungkin akan kehilangan lebih dari 1000 ahli alam kaisar tertinggi. Mereka tidak punya pilihan lain, karena Ye Chen berkultivasi dalam pengasingan. Hanya setelah Ye Chen meninggalkan pengasingannya, barulah keputusan untuk bertarung atau mundur dapat dibuat. Jika mereka bertarung sekarang, mereka mungkin akan musnah bahkan sebelum Ye Chen meninggalkan pengasingannya. Oleh karena itu, yang terbaik adalah menunggu. Bagaimanapun, musuh telah memberikan batas waktu 10 hari. Bagus. Aku akan membicarakannya dengan para master sekte dari aliansi 100 sekte. Duan Huai'an mengangguk dan segera membawa murid-muridnya pergi. Han Yun ragu sejenak sebelum berkata, orang-orangku tidak akan bubar. Kami akan tetap di sini. Kami juga tidak akan pergi. Kepala balai adalah pemimpin tanah pemurnian tubuh, kata Penatua Bai Zan, namun, kami akan menyebar ke seluruh pegunungan di sekitar sejauh mungkin. Beritahukan kepada kedua belas sekte untuk bubar, terutama lembah ramuan suci, keluarga Luo, dan 2 ahli alkimia. Suruh mereka bersembunyi dengan cepat. Setelah Bai Zan selesai berbicara, dia pergi untuk menyampaikan instruksi kepada binatang dan tanaman iblis. Tidak seorang pun menduga klan Roh Darah akan tiba-tiba turun, sehingga mereka hanya bisa berusaha sekuat tenaga membubarkan kekuatan mereka untuk menghindari pemusnahan oleh klan Roh Darah. 3 hari berlalu dalam sekejap mata, dan dunia luar berada dalam keadaan tegang dan panik. Lebih dari 200 sekte telah bubar. Beberapa sekte telah berjanji setia kepada klan Roh Darah, dan ada banyak sekte kecil yang siap melakukan hal yang sama kapan saja. Mereka awalnya bersumpah untuk melawan klan Roh Darah, tetapi dalam menghadapi bahaya yang mengancam, mereka mengabaikan sumpah mereka. Mereka yakin bahwa Ye Chen akan hancur. Wah, sebuah batu melayang keluar, dan Ye Chen perlahan berjalan keluar dari tempat dia berkultivasi dalam pengasingan. Pandangannya menyapu kerumunan di hadapannya. Aku sudah tahu tentang klan Roh Darah, katanya. Uji coba. Dia memegang pedang di tangannya dan berkata dengan nada meremehkan, mereka ingin menantangku di arena satu persatu. Baiklah kalau begitu, aku akan membunuh mereka satu persatu. Memangnya kenapa kalau dia adalah ahli alam semi surgawi tingkat kelima? Han Yun sedikit khawatir. Kamu belum mencapai potensi penuhmu,
Tetapi Wei Wucheng sudah terkenal selama lebih dari 1000 tahun dan telah berkultivasi selama lebih dari 5000 tahun. Kamu tidak perlu melawannya sekarang, kan? Masa kultivasi Wei Wucheng hampir 200 kali lebih lama dari Ye Chen. Tidak perlu baginya untuk melawan Wei Wucheng sekarang. Selain itu, Wei Wucheng bukan satu-satunya. Ada 5 pemuda lainnya, yang terlemah di antara mereka adalah seorang ahli alam kaisar tertinggi tingkat 9 yang jauh lebih kuat daripada leluhur keluarga Huang. Menurut Han Yun, Ye Chen harus menunggu waktu yang tepat dan kembali untuk membalas dendam di masa mendatang. Meskipun Han Yun ingin membalas dendam, dia merasa peluang Ye Chen terlalu tipis dalam situasi ini. Kepala balai, lebih baik tidak pergi. Ye Lingtian juga mengerti betapa kuatnya musuh kali ini, dan benar-benar merasa bahwa Ye Chen tidak boleh pergi. Ketua balai, Anda tidak bisa pergi. Kita bisa pergi melalui formasi teleportasi spasial. Bai Zhan, Han Yun, Ye Lingling dan yang lainnya tidak ingin Ye Chen pergi. Bagaimana mungkin seorang kultivator alam Daoyuan tingkat 7 bisa melawan seorang ahli alam semi-divine dari klan roh darah? Bahkan jika kecakapan tempur Ye Chen sangat hebat, ia tidak dapat menjembatani kesenjangan antara alam Daoyuan dan alam semi-divine. Itu adalah dua alam utama, dan itu seperti perbedaan antara langit dan bumi. Tidak peduli seberapa kuatnya King Jian, bahkan berbekal artefak abadi tingkat 2, dia hanya akan mampu melawan ahli alam semi-surgawi tingkat pertama, dan mungkin dapat menghentikan ahli alam tingkat 2. Ahli alam semi-surgawi tingkat kelima sama sekali tak mungkin. Jika Ye Chen pergi, bukankah itu sama saja dengan mengirim dirinya sendiri ke kematian? Karena klan roh darah sudah tiba lebih awal, aku bisa menghemat waktuku dengan menunggu selama setahun dan membunuh mereka sekarang. Lagi pula, apa masalahnya? Nada bicara Ye Chen tenang. Ketika aku masih seorang kultivator alam raja asal, aku bisa melawan para ahli alam kaisar tertinggi dan bahkan membunuh seorang anggota alam kaisar tertinggi tingkat 8 dari klan roh darah. Sekarang aku sudah menjadi kultivator alam Daoyuan tingkat 7 dan akan mencapai alam kaisar tertinggi. Apa yang perlu ditakutkan? Klan roh darah. Jadi apa? Seorang ahli alam semi-surgawi ingin mengadili saya. Baiklah, aku akan pergi. Tapi akulah yang akan menghakimimu, bukan kamu yang menghakimiku. Jika kau ingin menggunakan pertarungan ini untuk mengevaluasi murid-muridmu, aku akan membunuh mereka satu persatu. Mari kita lihat berapa lama kesombonganmu akan bertahan. Beberapa saat kemudian, cahaya merah keemasan muncul di sekitar tubuh Ye Chen dan muncullah hantu emas. Hantu itu tampak sangat mirip dengan hantu Wei Wucheng. Ia menatap para ahli alam kaisar tertinggi keluarga Huang di Lembah Kun dan orang-orang dari keluarga dan sekte lain yang datang untuk menanyakan situasi. Suaranya bergema, aku akan pergi ke kota Qianjue dalam 7 hari. Saat aku melakukannya, aku akan membunuh anggota klan roh darah. Tetua suku roh darah itu bernama Wei Wucheng, kan? Katakan padanya untuk mencuci lehernya hingga bersih. Aku akan menghakiminya atas kejahatan yang dilakukan klan roh darah terhadap pegunungan Kunlun. Aku akan memenggal kepalanya. Suaranya dipenuhi dengan energi darahnya, sehingga bergema di seluruh pegunungan Kunlun dan bertahan selama beberapa waktu. Ye Chen menerima tantangannya. Keterkejutan memenuhi pikiran setiap orang, tetapi banyak dari mereka segera bergegas kembali ke sekte dan keluarga mereka untuk menyampaikan berita tersebut. Bab 1212, Pembelotan, Bagian 1. Beberapa orang meremehkannya. Meskipun Ye Chen kuat, dia tidak sebanding dengan para penguasa klan roh darah. Oleh karena itu, mereka menganggap ini sebagai perjuangan terakhirnya, dan upayanya untuk turun dalam kobaran kejayaan. Banyak orang menggelengkan kepala ketika menatap hantu emas itu sambil tertawa dalam hati. Ketika hantu emas itu menghilang, tatapan Ye Chen menyapu seluruh kelompok dan berkata, sekalipun aku tidak yakin dengan kemenanganku, aku akan tetap pergi. Bagaimana aku bisa duduk dan menonton saat klan roh darah menginjak-injak pegunungan Kunlun? Mari kita selesaikan penderitaan yang telah mereka sebabkan kepada kita selama ribuan tahun. Kita pasti akan membantai mereka. Begitu dia mengatakan ini, banyak bawahannya merasakan emosi campur aduk. Tapi, desah, Han Yun ingin mengatakan sesuatu, tetapi dia ragu-ragu. Dia berpikir dalam hati, mungkin para senior yang mendukung Ye Chen punya rencana cadangan. Ye Chen benar-benar seorang jenius yang luar biasa, dan telah mencapai tingkat kekuatan seperti itu dalam waktu yang singkat. Para senior itu tidak akan pernah membiarkannya mati di tangan klan roh darah. Kalau begitu, orang tua ini akan menemanimu.
Han Yun mengepalkan tangannya sedikit. Matanya dipenuhi dengan tekad saat dia berkata, sejak perang kuno, aku telah menahan diri. Tidak lagi. Paling-paling, aku akan menghancurkan diri sendiri untuk membunuh musuh-musuh ini. Dia menatap Ye Lingtian, Hei Yao, dan yang lainnya. Seperti yang Ye Chen katakan, jika kita tidak melawan kali ini, aku khawatir kita tidak akan memiliki kekuatan dan kesempatan untuk melawan di masa depan. Kali ini, aku akan melakukan yang terbaik untuk membantu Ye Chen. Bagaimanapun, klan roh darah ada di sini kali ini dan sekarang menyadari situasi saat ini. Keluarga Han hancur, begitu pula sekte-sekte utama. Daripada mencoba bersembunyi dan dibantai, lebih baik mengikuti Ye Chen dan melawan. Tuan Balai Ye, bagaimana rencanamu untuk menghadapi mereka? Han Yun menepuk dadanya dan berkata, aku sudah menyelidikinya. Kali ini ada 6 orang dari klan roh darah. 1 tetua dan 5 murid. Meskipun kita tidak yakin seberapa kuat kelima murid itu, aku dapat membantumu menghadapi ahli alam semi surgawi tingkat pertama. Aku juga bisa melakukannya. King Jian dan aku bisa menangani ahli alam semi surgawi tingkat pertama atau kedua, kata Baisan. Ye Feng melambaikan tangannya saat melangkah maju dan berkata, kami juga siap bertarung sampai mati. Ye Wudi dan aku dapat bekerja sama untuk menghadapi seorang ahli alam semi surgawi setengah langkah. Ahli alam setengah langkah menuju alam dewa itu. Adapun ahli alam kaisar tertinggi di antara murid-murid itu, kami akan menyerahkannya kepada para guru dan tetua sekte sementara Anda menangani penatua Wei Wucheng. Dia seharusnya adalah ahli alam semi surgawi tingkat kelima. Bagaimana dengan itu? Tidak perlu. Awalnya, aku mengira klan roh darah akan bertarung sebagai satu kelompok, jadi aku berencana untuk mengerahkan kalian semua. Namun, karena mereka memilih untuk bertarung satu persatu, aku akan membunuh mereka satu persatu. Mata Ye Chen berbinar dingin. Aku akan membunuh 5 murid terlebih dahulu, lalu kita akan menyerang bersama dan membunuh tetua itu. Dia sama sekali tidak takut pada kelima murid itu. Satu-satunya yang menjadi ancaman adalah penatua Wei Wucheng. Alasan lain mengapa Ye Chen membuat keputusan seperti itu terutama karena kekuatan penghancur para ahli alam semi-divine terlalu kuat. Dia tidak ingin orang-orang di sekitarnya terluka, terutama Ye Luo dan yang lainnya. Kekuatan tempur mereka saat ini tidak cukup untuk menahan gelombang kejut dari pertempuran. Baiklah, semuanya, jangan terlalu khawatir. Mereka ada di sini untukku, jadi aku akan menghadapinya. Tatapan mata Ye Chen menyapu seluruh kelompok itu sambil berkata, sudah waktunya berangkat. 7 hari sudah cukup bagi kita untuk mencapai kota Qianjue. Saat kubu Ye Chen mulai bergerak, semua keluarga di pegunungan Kunlun menjadi gempar. Para pemimpin dan ahli utama dari sekte-sekte besar telah disegel oleh Ye Chen dan tidak dapat memberontak. Akan tetapi, hampir semua sekte lainnya telah membelot, terutama di antara 200 atau lebih sekte kecil di aliansi 100 sekte. Lebih dari 170 dari mereka telah membelot. Setiap sekte sedang mendiskusikan cara untuk mendapatkan dukungan dari penatua Wei Wucheng. Beberapa dari mereka menangkap para kultivator yang memiliki bakat bagus dan mengirim mereka ke keluarga Huang, sementara yang lainnya dengan sengaja mencari wanita cantik untuk dikirim ke keluarga Huang. Pendek kata, mereka harus melakukan apa saja untuk menyenangkan para ahli klan roh darah yang tinggal bersama keluarga Huang. Saat ini, di perkebunan keluarga Qin, kepala keluarga Qin menghela napas sambil menyapukan pandangannya ke banyak tetua. Ia menghela napas lagi dan merentangkan tangannya. Dulu, meskipun kami tidak bergabung dengan Ye Chen secara resmi, kami membantu keluarga Han. Sekarang klan roh darah sudah ada di sini, keluarga Han sudah tiada, dan Ye Chen dan Ye Xitian pasti akan mati. Apa yang harus kita lakukan? Meskipun keluarga Qin tidak bersekutu dengan Ye Chen, setidaknya mereka telah memberikan sedikit kontribusi. Sekarang, seluruh keluarga ragu-ragu. Sebagai kepala keluarga, ekspresinya seperti telah memakan tikus. Wajahnya penuh dengan kesedihan, dan dia takut penatua Wei Wucheng akan menghancurkan keluarga Qin dengan seenaknya. Kepala keluarga, karena keadaan sudah seperti ini, mengapa kita tidak menyerang keluarga Ye? Kita bisa menangkap sebanyak mungkin orang dari keluarga Ye dan Aula Radiant dan menawarkan mereka kepada para ahli klan roh darah. Mungkin kita bisa dimaafkan dengan cara itu. Salah satu tetua keluarga Qin memberikan saran ini. Sebenarnya, sekte-sekte besar telah diperintahkan oleh Han Yun untuk masuk ke Han Yun. Karena mereka disegel oleh Ye Chen, mereka tidak dapat menentangnya, dan dipaksa untuk melawan para penguasa klan roh darah.
Kenapa kita tidak menangkap mereka juga dan mempersembahkannya kepada para penguasa klan roh darah? Mungkin para bangsawan akan mengampuni seluruh keluarga kita setelah melihat betapa kerasnya kita bekerja. Saya sudah mengirim bawahan saya untuk menangkap lebih dari 100 murid dari sekte-sekte besar. Mereka dapat dikawal ke keluarga Huang kapan saja. Qin Jiankuang, sesepuh lainnya, membelai jenggotnya dan berkata. Adapun si kecil Ye Chen, ku dengar dia sedang menyendiri. Aku belum tahu di mana dia sekarang. Aku pikir Ye Chen dan Ye Xitian akan segera melarikan diri. Demi masa depan keluarga Qin, saya sarankan kita mulai menangkap para pengikut sekte Dewa Medis, terutama Duan Huai'an. Kita harus menangkapnya. Dia menyesap tehnya dan berkata, dengan cara ini, kita bisa menebus dosa-dosa kita dan menyelamatkan hidup kita. Mereka akan menangkap rekan-rekan pengikutnya. Mereka akan menangkap guru Ye Chen. Mereka akan menangkap orang tua Ye Chen. Lagi pula, Ye Chen dan Ye Xitian terlalu kuat untuk mereka tangani, tetapi orang-orang di sekitar berada dalam jangkauan. Kepala keluarga, sesepuh, seorang murid muda bergegas masuk. Dia sangat lelah hingga kehabisan napas. Setelah beberapa saat, dia berkata, Ye Chen telah keluar dari pengasingannya. Dia menciptakan hantu emas dan memprovokasi penatua Wei Wucheng. Dia berkata bahwa dia akan secara pribadi pergi ke kota Qianjue dalam 7 hari dan menghancurkan anggota klan roh darah. Apa? Petik 2 tanda seru petik 2. Apakah dia pikir dia tak terkalahkan? Kepala keluarga Qin membanting meja, berdiri, dan berteriak, sial. Dia mungkin ingin mati, tapi kita tidak. Dia segera melihat ke arah para tetua di sekitarnya dan menelan ludahnya. Dia berkata, cepat, cepat, pergi dan keluarkan semua harta yang telah dikumpulkan keluarga kita. Aku akan secara pribadi mengirimkannya ke keluarga Huang. Cepat, cepat, pergi. Bab 1213, Pembelotan, Bagian 2. Dia melihat kedua tetua itu pergi dengan cepat. Dia menarik napas dalam-dalam dan duduk. Dia berkata dengan sedih, Ye Chen, dasar, tidak bisakah kau patuh menerima kematianmu? Haruskah kau memprovokasi para penguasa klan roh darah? Berkat dia, para penguasa klan roh darah akan marah. Begitu mereka tahu bahwa keluarga Qin telah membantu Aula Cahaya dan keluarga Han, kita akan dimusnahkan sebagai korban tambahan. Pergi dan kirim para kultivator yang kita tangkap ke keluarga Huang dan mohon pengampunan dari para penguasa klan roh darah. Tunggu. Tiba-tiba dia memanggil tetua yang hendak pergi. Dia berkata dengan hati-hati, pergi dan persiapkan beberapa wanita cantik dari pegunungan Kunlun. Semuanya harus perawan. Kepala keluarga. Tentang ini, di mana kita akan menemukan mereka dalam waktu sesingkat itu? Sang tetua berkeringat deras. Wah, kepala keluarga menamparkan tetua itu dan berteriak dengan marah, pergi dan tangkap mereka. Aku akan memberimu waktu setengah hari untuk menangkap 500 dari mereka. Lalu, ikuti aku dan persembahkan mereka kepada para penguasa klan roh darah. Ini menyangkut nasib keluarga Qin. Pergi sekarang. Ya, ya, orang tua itu menundukkan kepalanya dan pergi. Setiap kali klan roh darah datang, mereka harus menyiapkan wanita cantik untuk mereka. Namun, mereka kekurangan waktu sekarang. Jika keluarga Qin berada dalam kondisi seperti itu, keluarga lain bahkan lebih buruk. Mereka tahu bahwa anggota klan roh darah akan marah, jadi mereka segera mengambil sumber daya keluarga mereka dan menangkap sejumlah besar kultivator dan wanita cantik sebelum bergegas ke wilayah keluarga Huang untuk menawarkannya kepada klan roh darah, berharap bahwa mereka akan menenangkan para penguasa klan roh darah. Amarah klan roh darah tidak mudah ditanggung. Dalam keadaan marah, mereka pernah membantai beberapa sekte besar. Oleh karena itu, akan mudah baginya untuk memusnahkan keluarga-keluarga terkemuka dan sekte-sekte kecil, tidak peduli berapapun jumlahnya. Karena Ye Chen mungkin akan mati dalam 7 hari, mereka harus menjaga diri mereka sendiri. Tetap hidup adalah yang terpenting. Wilayah keluarga Huang. Keluarga Huang sudah sangat sombong. Sekarang para ahli klan roh darah ada di sini, tidak ada yang berani memprovokasi mereka. Mereka berkeliling merampas harta benda dan wanita cantik. Tidak peduli siapa yang mereka provokasi, apakah itu keluarga Mo, sekte Dao, atau sekte Kunlun, pihak lain harus menanggungnya. Jika mereka berani bersuara, mereka akan dibunuh. Karena generasi muda keluarga Huang telah terbunuh, pemimpin generasi muda saat ini adalah seseorang dari generasi sebelumnya, Huang Miqiang. Murid berusia 70 hingga 80 tahun ini masih tampak seperti pemuda.
Dia adalah ahli alam kaisar tertinggi tingkat pertama, dan membunuh orang dengan sembrono sesuai keinginannya. Tidak ada yang berani menghentikannya. Mereka melemparkan wanita cantik yang mereka tangkap ke dalam kereta dan bersiap untuk kembali dan menikmatinya. Tepat saat dia membunuh beberapa anggota keluarga Han, beberapa murid keluarga Qin tiba-tiba datang. Huang Miqiang, jangan bertindak terlalu jauh. Kau telah merampok sumber daya dan harta kami, tetapi jika kau mencoba menculik adik perempuan kami, maka jangan salahkan kami karena mempertaruhkan nyawa kami untuk membunuhmu. Seorang anggota keluarga Qin dari generasi muda berteriak dengan marah sambil memegang pedang di tangannya. Bunuh aku. Apa kau pikir Ye Chen akan mendukungmu? Huang Miqiang mencibir. Benar-benar lelucon. Namun, aku akan membantumu memenuhi keinginanmu untuk mati. Dia mengayunkan pedangnya, menyebabkan hujan petir turun dan membunuh semua musuhnya. Namun, dia tiba-tiba melihat kepala dan tetua keluarga Qin bergegas mendekat. Ada apa? Apakah kalian di sini untuk membalas dendam? Huang Miqiang melirik keluarga Qin dengan jijik dan membunuh anggota keluarga Qin perempuan yang dipegangnya sebagai bentuk kesombongan dan penghinaan. Dia merentangkan tangannya. Klan Roh Darah berdiri di belakangku. Jika kalian ingin membalas dendam, datanglah padaku. Aku tidak berani. Saya di sini untuk memberikan penghormatan kepada klan Roh Darah. Kepala keluarga Qin menangkupkan tinjunya dan tersenyum meminta maaf. Saya juga telah menangkap beberapa anggota Aula Cahaya dan ingin mempersembahkan mereka kepada para penguasa suku Roh Darah sebagai imbalan atas belas kasihan. Huang Miqiang melirik ke samping ke arah barisan panjang itu. Ada 6 hingga 700 tawanan, baik pria maupun wanita. Ketika dia berbalik, dia tiba-tiba melihat keluarga Wang dan kelompok sekte Lun Qiang. Dia bertanya, apakah kalian juga di sini untuk memberikan upeti? Kakak Huang, kami juga di sini untuk memberikan penghormatan kepada para penguasa klan Roh Darah. Kami telah menangkap lebih dari 300 anggota Radiant Hall, serta beberapa wanita cantik, kata kepala keluarga Wang. Silakan pimpin jalannya. Adik Huang, ini untukmu, kata ketua sekte dari Master Sekte Lun Qiang sambil tersenyum. Dia mengeluarkan sebuah cincin penyimpanan dan memberikannya kepada Huang Miqiang. Sejak Ye Chen memusnahkan inti dan murid sejati Sekte Lun Qiang, mereka bersembunyi. Kali ini, para master sekte dari Sekte Lun Qiang, Sekte Laut Surgawi, Sekte Linghai, dan sekte lainnya telah membawa sejumlah besar hadiah dan orang sebagai upeti. Sebagian besar anggota Aula Radiant yang mereka tangkap adalah kultivator alam Daoyuan tingkat 5 ke bawah. Kebetulan, murid inti dan sejati dari sekte-sekte besar telah menyembunyikan diri dengan baik. Mereka belum tertangkap pada saat itu, tetapi murid-murid lainnya sudah sangat menderita. Tidak buruk, tidak buruk. Kamu seharusnya melakukan ini sejak lama. Huang Miqiang memeriksa cincin penyimpanan yang diberikan kepadanya. Ada banyak harta karun di dalamnya. Tampaknya para master sekte ini telah membayar harga yang sangat mahal kali ini karena mereka ingin memastikan kelangsungan hidup mereka. Ayo pergi, katanya sambil tersenyum. Para penguasa klan Roh Darah semuanya ada di kota Qianjue. Kita bisa tiba tepat waktu untuk persidangan Ye Chen. Dengan lambaian tangannya, dia memanggil seekor singa kuning dan melompat ke atasnya. Kemudian, dia memimpin prosesi besar menuju kota Qianjue. Wajahnya penuh dengan kegembiraan dan kesombongan. Beberapa orang mengatakan bahwa keluarga Huang adalah anjing-anjing klan Roh Darah. Namun, sekarang merekalah yang menguasai semua orang. Saat ini, kota Qianjue sudah sepi, sudah beberapa kali berpindah tangan. Awalnya tempat ini dimiliki oleh keluarga Huang, namun kemudian ditempati oleh Radiant Hall, dan sekarang oleh Blood Spirit Clan. Pada saat itu, keenam anggota klan Roh Darah sedang bersenang-senang dengan makanan, anggur, dan wanita. Leluhur, keluarga Qin, keluarga Wang, keluarga Chen, Sekte Lun Qiang, Sekte Laut Surgawi, Sekte Linghai, dan beberapa lainnya meminta audiensi. Mereka membawa hadiah untuk para senior klan Roh Darah. Huang Miqiang menangkupkan tinjunya dan memberi isyarat. Para pemimpin sekte dan pimpinan pasukan ini berdiri di belakang Huang Miqiang, takut mengatakan sepatah kata pun karena takut melakukan kesalahan dan terbunuh. Datang, kalian datang dengan cepat. Suara Wei Wucheng terdengar, dan pintu terbuka. Bab 1214, Pembangkangan. Dia mendorong wanita di sampingnya dan menatap ketujuh orang yang baru saja masuk. Dia tersenyum dan berkata, hal-hal yang telah kalian persiapkan tidak buruk. Tentu saja, ini tidak cukup untuk menebus kejahatanmu karena duduk diam saat Ye Chen memberontak. Pada saat yang sama,
bahkan ada beberapa kekuatan yang telah membantu Aula Cahaya dan Ye Chen. Degup, degup. Dalam sekejap, keenam Master Sekte dan kepala keluarga berlutut ketakutan. Tuanku, aku akan memusnahkan anggota Aula Cahaya yang tersisa. Kepala keluarga Qin bersujud sambil berteriak. Tuanku, kami juga. Kami pasti akan memusnahkan sisa-sisa itu dan menebus dosa-dosa kami. Di hadapan kekuasaan absolut, mereka bukanlah apa-apa. Haha, baiklah. Orang-orang pegunungan Kunlun benar-benar pemberani. Bibir Wei Wucheng melengkung membentuk senyum saat dia berkata, bangun. Setelah aku mengadili Ye Chen dan Ye Xitian, kalianlah yang akan menghancurkan Aula Cahaya. Ingat, aku ingin mereka semua mati. Selama salah satu dari mereka masih hidup, aku akan menghancurkan seluruh keluarga dan sekte kalian. Jika lebih dari 2 orang selamat, aku akan mengajarimu arti sebenarnya dari rasa sakit yang tak berujung. Suaranya yang dingin menusuk tulang dan tidak menerima perdebatan. Para pemimpin sekte dan kepala keluarga hanya bisa menganggukkan kepala dan berteriak, dimengerti. Bagus. Tiba-tiba, tatapan Wei Wucheng beralih ke utara, di mana ia melihat sosok bayangan hitam yang mengalir deras dengan darah kental dan energi iblis. Sudut mulutnya melengkung membentuk senyuman. Aula Radiant. Dia berdiri dan berjalan ke balkon. Sambil menatap sosok berbayang hitam itu, dia tersenyum dan berkata, beberapa semut datang untuk diadili. Aku harus memikirkan apakah lebih baik menghancurkan jiwa mereka atau memotong-motongnya. Tokoh perkasa di klan roh darah itu telah memintanya untuk secara pribadi datang ke pegunungan Kunlun untuk menangani masalah ini, jadi dia harus melakukan pekerjaan dengan baik. Kelima murid di belakang Wei Wucheng bahkan lebih gelisah. Chen Peng menjilat bibirnya dengan penuh harap. Dia melangkah maju dan menatap dingin ke sosok bayangan hitam. Dia mencibir. Anak Daoyuan Realm itu adalah Ye Chen yang legendaris. Tingkat kultivasinya memang rendah. Hanya di tempat kumuh seperti pegunungan Kunlun dia bisa bersikap begitu arogan. Tetua, aku bisa membunuh manusia sampah seperti ini dengan satu pukulan. Wei Wucheng tidak menjawab. Sebaliknya, dia menyuruh kelima muridnya berdiri di balkon dan menunggu Ye Chen dan yang lainnya turun ke alun-alun. Ye Chen, Han Yun, Ye Lingling, Bai Zhan, Qing Jian, dan beberapa lainnya mendarat di tanah. Hanya sedikit orang yang datang. Duan Huai'an, Ye Tianzeng, Ye Feng, Ye Wudi, dan yang lainnya tidak datang, dan mungkin bersembunyi di sekitarnya. Bagaimanapun, mereka berhadapan dengan Wei Wucheng, yang setidaknya merupakan ahli alam semi-divine tingkat kelima. Tidaklah tepat untuk mengungkapkan semua kartu truf mereka di awal. Apakah kamu Ye Chen? Wei Wucheng melompat turun dan memeriksa Ye Chen. Dia tersenyum. Bagaimanapun juga, kamu datang untuk diadili. Aku tidak akan menyebutkan semua kejahatanmu, tetapi intinya adalah bahwa melawan klan roh darah adalah pelanggaran hukum. Namun, kelima muridku ingin melawanmu. Mereka ingin tahu bagaimana rasanya menyiksa seorang ahli terkemuka pegunungan Kunlun. Lebih baik kau bertahan hidup dan melawan mereka semua. Jika kau berhasil, mungkin aku bisa menunjukkan belas kasihan dan membiarkan keluargamu pergi. Juga, mengapa kamu tidak berlutut saat melihatku? Tekanan spiritualnya yang kuat menyelimuti Ye Chen. Mata Ye Chen menyipit, ekspresinya dengan jelas menunjukkan bahwa dia merasakan sedikit rasa sakit. Ahli alam semi surgawi memang luar biasa. Hanya tekanan spiritual saja sudah cukup untuk menahannya seperti ini. Beberapa detik kemudian, dia melangkah maju. Energi darah terkumpul, dan niat membunuh menyelimutinya. Kilatan petir yang tak terhitung jumlahnya mengelilingi tubuhnya. Kekuatan gabungan dari ketiga kekuatan ini bagaikan bilah tajam yang merobek tekanan spiritual Wei Wucheng. Adegan ini menyebabkan ekspresi Wei Wucheng sedikit berubah. Dia tahu betul bahwa tekanan rohaninya bahkan dapat menekan para ahli alam kaisar tertinggi, namun seorang kultivator alam Daoyuan belaka telah membubarkan tekanan rohaninya, dan hanya dengan satu pukulan saja. Bagaimana ini mungkin? Sebelum Wei Wucheng sempat bereaksi, Ye Chen melangkah maju lagi. Suaranya yang dingin seakan bergema menembus 9 langit. Aku, Ye Chen, tidak akan berlutut di hadapan Dao Surgawi, apalagi orang barbar acak sepertimu. Wei Wucheng tidak pernah menyangka anak ini begitu sombong. Dia menyapu pandangannya ke arah kerumunan dan berkata dengan dingin, aku telah melihat banyak orang sombong dalam hidupku, tetapi orang yang lemah sepertimu sungguh menggelikan. Aku dapat menindasmu dengan lambaian tanganku, tetapi aku tidak akan membiarkanmu mati begitu saja. Aku ingin kau disiksa sampai mati oleh murid-muridku.
Bagaimana? Aku akan memberimu satu kesempatan lagi. Jika kau ingin hidup, berlututlah dan mohon ampun padaku sekarang. Kata-katanya sangat tenang, tetapi penuh dengan kesombongan. Seolah-olah dia sedang berhadapan dengan mangsa yang tak berdaya. Dia mengira Ye Chen akan berlutut, namun tanpa diduga, Ye Chen malah menjawab, Wei Wucheng, pernahkah kau mendengar pepatah Huaxian kuno ini? Apa? Wei Wucheng mengerutkan kening dan bertanya tanpa sadar. Ye Chen tersenyum dingin saat niat membunuhnya terungkap sepenuhnya. Energi iblisnya yang tak berujung berubah menjadi jubah yang menutupi tubuhnya. Mereka yang menyinggung Huaxia akan dibunuh tidak peduli seberapa jauh mereka. Beberapa kata sederhana ini keluar dari mulut Ye Chen, yang mengekspresikan pendiriannya. Dia tidak takut saat menghadapi para ahli dari klan roh darah. Wei Wucheng menggelengkan kepalanya tanpa daya saat mendengar ini. Aku heran apakah kau masih bisa menggertak seperti ini saat menghadapi murid-muridku nanti. Kau bahkan tidak tahu tempatmu sendiri di dunia ini. Ye Chen menunjuk kelima orang di belakang Wei Wucheng. Kelima orang itu adalah murid yang kau sebutkan, kan? Menurutku, mereka hanya sampah. Perkataan Ye Chen benar-benar mengejutkan semua orang. Orang ini memang kuat di pegunungan Kunlun, tetapi apa yang memberinya keyakinan untuk bersikap seperti ini di hadapan para ahli dari klan roh darah? Semua orang menatap kelima murid klan roh darah, yang matanya kini dipenuhi dengan niat membunuh yang dingin. Petik 2 tanda seru petik 2. Ye Chen, beraninya kau bersikap begitu sombong. Aku akan menjadi orang pertama yang melawanmu. Aku akan mencabik-cabikmu dengan tangan kosong. Chen Peng sangat marah hingga seluruh tubuhnya gemetar. Dia maju dan mengarahkan kapaknya ke Ye Chen. Hari ini aku akan menunjukkan kepadamu siapa yang sebenarnya sampah. Tepat saat dia hendak menyerang, dia teringat sesuatu dan berkata dengan dingin, Kenapa kamu sendirian? Di mana Ye Xitian? Apakah dia bahkan tidak berani muncul? Beraninya dia menyebut dirinya penguasa tanah pemurnian tubuh. Ah, dia hanya sampah. Suara mendesing. Sosok itu melintas di langit, lalu sebuah pukulan dilepaskan. Itu Ye Chen. Bab 1215, tidak mungkin. Chen Peng buru-buru mengacungkan kapaknya dan melancarkan serangannya sendiri. Energi darahnya berubah menjadi hantu harimau yang menyebabkan tanah retak saat ia menyerang ke depan. Wah, sebuah ledakan terjadi. Ye Chen mundur 2 hingga 3 langkah, sementara Chen Peng mundur 3 hingga 4 langkah. Dalam pertarungan tadi, mereka berdua bisa dianggap setara. Ye Xitian tidak ada di sini. Ye Chen menatap semua orang dan mendengus dingin. Tubuhnya diselimuti oleh cahaya kuning gelap, dan topeng khusus muncul. Aura dingin dan tegas menyelimuti alun-alun kota Qianjue. Apa? Aura Ye Xitian. Kamu topeng Xitian. Ye Chen adalah Ye Xitian. Ekspresi para pemimpin sekte dari sekte Lun Qiang, sekte Laut Surgawi, dan sekte lainnya berubah drastis. Mereka menatap Ye Chen dengan heran. Ye Chen adalah Ye Xitian. Kepala keluarga Qin menelan ludah. Dua pahlawan yang disebut keluarga Ye Chen dan Ye Xitian, apakah mereka orang yang sama? Dari awal sampai akhir, dia sendirian. Melihat hal itu, orang-orang dari sekte kecil yang datang menyaksikan pertempuran itu pun terkejut. Ye Xitian, yang telah membantai keluarga Huang di alam rahasia roh darah. Ye Xitian, yang telah menjinakkan banyak binatang iblis dan tanaman di tanah pemurnian tubuh. Ye Chen, yang telah bertarung melawan puluhan sekte papan atas sendirian di kota Qianjue. Mereka orang yang sama. Ini tidak mungkin. Dua orang jenius paling menonjol di pegunungan Kunlun, yang satu menimbulkan masalah di antara sekte-sekte, yang satu menaklukkan sekte-sekte, yang satu di kegelapan, yang satu di tempat terbuka, mereka sebenarnya adalah dua identitas dari satu orang. Tidak heran mereka saling memanggil sesama murid. Mereka sebenarnya orang yang sama. Huang Miqiang mendengus dingin. Namun, itu tidak masalah. Dia akan mati hari ini juga. Benar sekali, kita semua harus mati hari ini. Aku khawatir Ye Xitian akan bersembunyi dan membalas dendam pada kita di masa depan, tetapi karena mereka berdua adalah orang yang sama, membunuh Ye Chen akan menyelesaikan segalanya, kata kepala keluarga Wang dengan dingin. Saat dia berbicara, dia tiba-tiba teringat bahwa Ye Chen, sebagai Ye Xitian, pernah membunuh anggota alam kaisar tertinggi tingkat 8 dari klan roh darah. Saat itu, Ye Chen masih lemah, tapi sudah sangat menakutkan. Untung saja anak ini meninggal hari ini. Kalau tidak, tidak akan ada masa depan bagi keluarga Wang. Dua identitas dan satu orang. Tidak apa-apa. Lagi pula, tidak ada bedanya.
Wei Wucheng melambaikan tangannya. Chen Peng, pergi. Jangan bunuh dia. Kita harus memberi orang-orang di belakangmu kesempatan. Bunuh aku. Apa kau tidak takut aku akan menghajar orang gendut ini sampai mati terlebih dahulu? Ye Chen tertawa. Jangan khawatir, jika kau bisa membunuh Chen Peng, aku tidak akan langsung mengeksekusinya. Aku akan meminta Luopu untuk menghadapimu. Wei Wucheng tidak percaya bahwa Ye Chen bisa membunuh Chen Peng, jadi dia dengan santai mengucapkan beberapa patah kata dan terbang ke balkon untuk menikmati pertempuran dari atas. Keempat murid klan roh darah lainnya juga mengikuti, meninggalkan Chen Peng berdiri sendirian di atas panggung. Matanya yang berwarna merah darah dan jari-jarinya yang berwarna merah darah tampak sangat ganas. Kalian semua, mundurlah, kata Ye Chen kepada yang lain sambil memeriksa Chen Peng dengan saksama. Tampaknya hanya ada sedikit jejak darah di kulitnya. Garis keturunanmu tidak begitu bagus, bukan? Dia pernah memeriksa garis keturunan Ye Luo sebelumnya, dan tampaknya garis keturunannya jauh lebih baik daripada Chen Peng. Jika dia fokus pada kultivasi sejak awal, dia mungkin akan mencapai alam Raja Surgawi. Lalu kenapa? Garis keturunanku masih cukup kuat untuk membunuhmu. Harimau darah yang menjulang tinggi. Mati, teriak Chen Peng sambil mengayunkan kapak perangnya berulang kali, menciptakan pusaran angin berwarna darah. Garis keturunannya di klan roh darah memang dianggap lemah, tetapi masih jauh lebih kuat daripada garis keturunan manapun di pegunungan Kunlun. Karena itu, kata-kata Ye Chen membuatnya marah. Chen Peng berdiri di tengah pusaran angin, memutar kapak. Cahaya merah darah bersinar terang, dan niat membunuhnya yang mengerikan menyapu keluar seperti gelombang pasang. Suara mendesing. Kapak perang itu tiba-tiba terbang keluar dan berubah menjadi seekor harimau berdarah. Ia membentangkan sayapnya yang berwarna merah darah dan terbang ke langit seperti harimau surgawi. Saat harimau darah itu meraung, tanah retak inci demi inci. Kekuatan esensi darah Chen Peng di belakangnya mengembun menjadi gelombang berwarna darah, saling tumpang tindih dan menumpuk, meningkatkan kekuatan serangannya hingga ke puncaknya. Serangan ini mungkin sebanding dengan serangan terkuat Baisan. Terlebih lagi, kapak perang adalah senjata abadi kelas 2. Tinju Buddha, Ye Chen bergumam pelan. Dao Nirvana melayang di belakangnya. Air sungai yang layu menyembur keluar dan melilit tangan kanannya. Saat ki tinjunya menyapu, ribuan Buddha melantunkan kitab suci pada saat yang sama, mengilhami ki tinjunya dengan kekuatan Nirvana. Kekuatan Nirvana memiliki kemampuan untuk menyerap kekuatan hidup. Ia juga memiliki kekuatan penghancur yang mengerikan. Ini adalah salah satu serangan terkuat di bawah alam semi-divine. Ki tinju menghantam harimau darah, dan kekuatan Nirvana mengenai gelombang darah, menciptakan gelombang kejut yang menyebabkan tanah retak seperti jaring laba-laba. Bang! Bang! Kaca! Harimau darah itu mulai retak dan kekuatannya melemah. Tinju besar yang lebarnya puluhan kaki menekan tubuh harimau darah itu. Kemudian, terdengarlah suara ratapan ketika hantu harimau darah itu hancur berkeping-keping, dan gelombang darah itu pun pecah dan berubah menjadi kristal-kristal berwarna merah darah yang berhamburan ke angkasa. Tinju itu kemudian terus maju dan menjatuhkan kapak perang itu sebelum meraihnya. Chen Peng hampir tidak dapat mempercayai matanya. Terkutuk, Peng Surgawi membentangkan sayapnya. Chen Peng berteriak pelan. Dua hantu berwarna darah muncul di belakangnya. Hantu berwarna darah ini lebih kuat dari beberapa senjata abadi. Mereka berdiri di depan Chen Peng dan melindunginya, membentuk penghalang. Karena Ye Chen telah berhasil menjatuhkan artefak abadi kelas 2 miliknya, jika dia tidak mengaktifkan kekuatan garis keturunannya sekarang, dia pasti akan hancur. Garis keturunan yang dimiliki Chen Peng sebenarnya adalah garis keturunan Peng Surgawi, dan memungkinkannya menciptakan dua hantu berwarna darah yang dapat memblokir serangan dan berubah menjadi senjata. Klang-klang-klang. Tinju, kapak perang, dan hantu berwarna darah saling bertabrakan, menciptakan percikan api. Dari kapak perang, seekor harimau darah yang layu muncul, dan auranya yang kuat menyapu ke segala arah, menyebabkan jantung semua orang berdebar-debar. Petik 2 tanda seru petik 2. Kau benar-benar menggunakan kapak perangku. Chen Peng sangat marah hingga tidak dapat berbicara. Senjatanya sendiri digunakan untuk menyerangnya, dan menggunakan manifestasi harimau darah yang sama, meskipun sedikit berbeda. Ini pantas mati. Seketika, gelombang esensi darah dan energi muncul di depan dadanya saat dia berusaha sekuat tenaga untuk memblokir serangan itu. Dia tidak ingin dibunuh oleh semut. Lagi pula, jika serangan itu berhasil menembus pertahanannya, kekuatan senjata abadi tingkat 2 sudah lebih dari cukup untuk menghancurkan tubuhnya. Namun,
Kekuatan dahsyat yang keluar dari tinju itu membuatnya semakin terkejut. Monster macam apa Ye Chen itu? Bagaimana mungkin dia bisa kalah dari bocah nakal yang bahkan belum mencapai alam kaisar tertinggi? Apakah ini ketakutan yang dirasakannya? Ya, takut. Hatinya dicekam ketakutan seakan-akan dia tengah berhadapan dengan seorang ahli alam semi surgawi. Seekor semut dari alam bela diri tingkat rendah benar-benar dapat membuat seorang ahli dari alam bela diri tingkat tinggi merasa takut. Bagaimana ini mungkin? Bab 1216, Satu Jatuh. Meskipun Chen Peng terkejut, Ye Chen juga sedikit terkejut. Dia telah memperkirakan secara kasar kekuatan para pengikutnya sebelum dia berhadapan dengan mereka, tetapi tampaknya kekuatan mereka yang sesungguhnya jauh lebih mengerikan daripada yang dia bayangkan. Inikah kekuatan sejati klan roh darah? Dia memang kuat, meski masih kalah dariku. Ye Chen diam-diam mengamati Chen Peng sambil terus melancarkan pukulan. Setiap pukulan mengandung kekuatan nirvana saat ia mencoba membunuh Chen Peng. Pada saat yang sama, Sue Qiye mengingatkan Ye Chen dari makam samsara, "Nak, ini adalah kekuatan Peng surgawi." Namun, garis keturunannya hanya mengandung jejak garis keturunan Peng surgawi. Tetap saja, jejak kekuatan ini pun cukup untuk memblokir serangan seorang ahli alam semi-divine setengah langkah. Jika garis keturunannya dapat menunjukkan kekuatan seperti itu, Anda sudah dapat membayangkan betapa kuatnya mereka yang memiliki garis keturunan yang lebih kuat. Pada saat yang sama, sebuah pikiran terlintas di benak Ye Chen. Garis keturunan apa yang dimiliki Ye Luo? Saat keduanya bertarung dengan sengit, orang-orang di sekitar mereka pun ikut terkejut. Chen Peng adalah ahli alam kaisar tertinggi tingkat 9, kata Luo Pudingin. Bagaimana dia bisa ditekan oleh seorang kultivator alam Dao Yuan tingkat 7? Dia tidak tahan lagi dan menggelengkan kepalanya. Rasanya seperti melihat seorang anak memukul orang dewasa. Dia tidak tahu apa yang dipikirkan orang tua itu, membawa serta seorang yang lemah. Dia tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Garis keturunannya memang sampah. Di sisi lain, Ye Chen cukup kuat. Chen Ping, pemuda lain dari klan roh darah, tidak tahan dengan penampilan Chen Peng. Chen Peng adalah seorang ahli alam kaisar tertinggi tingkat 9. Petui, dia bahkan lebih buruk daripada mereka yang baru saja mencapai alam kaisar tertinggi. Dia hanyalah sampah di antara sampah. Sementara mereka masih berdiskusi, tiba-tiba terjadi ledakan. Segera setelah itu, energi darah yang kuat meletus lagi, seperti lautan yang tak berujung. Puci, aduh, Chen Peng berdarah di dadanya. Dia menatap lukanya dengan marah. Ini artefak abadi milikku. Kemudian, dia jatuh ke tanah. Dia tidak pernah menyangka bahwa penyebab kematiannya adalah artefak abadi miliknya sendiri. Beberapa saat kemudian, kekuatan nirvana menyelimuti seluruh tubuhnya, dan ia berubah dari seorang pemuda menjadi seorang lelaki tua dengan pakaian compang camping dan daging pecah-pecah. Kepalanya penuh dengan rambut putih, dan wajahnya yang belang-belang dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Jiwanya telah hancur dalam sekejap. Inilah kekuatan nirwana. Ia melahap kekuatan kehidupan dan melenyapkan jiwa dan seluruh meridian dalam tubuh. Merupakan kehormatan bagimu untuk mati di tanganku. Ye Chen menginjak mayat Chen Peng dan mengeluarkan kapak perang. Dia menatap para ahli klan roh darah dan para penonton sambil berkata, "Klan roh darah adalah sampah. Kamu menyebut ini ahli. Sungguh lelucon." Ye Chen telah membunuh orang yang katanya ahli ini tanpa perlu mengeluarkan keringat sedikit pun. Dia menang. Dia benar-benar menang. Begitu saja. Semua orang melihat sekeliling panggung arena. Keterkejutan di hati mereka sudah tak terlukiskan. Satu orang adalah seorang kultivator alam Dao Yuan tingkat 7, sementara yang lain adalah seorang ahli alam kaisar tertinggi tingkat 9. Namun, yang pertamalah yang menang, dan itu sangat mudah. Fiuh. Han Yun menghela napas lega. Melihat situasi saat ini, dia tahu bahwa masih ada harapan. Apakah Ye Chen juga akan mampu mengalahkan para ahli alam semi-surgawi mereka? Kakak Ye sangat hebat. Ye Luo hampir melompat dan berteriak kegirangan, "Kakak Ye, kamu bisa melakukannya. Bunuh mereka semua. Semoga sukses, Hall Master." Ye Lingtian juga mengepalkan tangannya erat-erat. Semangat juangnya membara, dan dalam hati ia menyesali dirinya sendiri karena tidak cukup kuat untuk bertarung bersama Ye Chen. Menguasai. Sangat kuat. Bai Zhan menarik napas dalam-dalam dan menatap Ye Chen sambil mengangguk tanda mengerti. Dia jauh lebih kuat dari sebelumnya. Tidak heran dia memiliki kepercayaan diri untuk melawan klan roh darah. Seseorang seperti dia memang layak diikuti.
Beberapa hari yang lalu, kekuatan Ye Chen hanya sebanding dengan ahli alam kaisar tertinggi tingkat ke-7 atau ke-8, tetapi sekarang ia telah berkembang hingga pada titik di mana ia dapat menginjak-injak ahli alam kaisar tertinggi tingkat ke-9 seperti seekor semut. Kalau diberi lebih banyak waktu, dia mungkin bisa membantai para ahli alam semi surgawi dengan mudah juga. Wah, Wei Wucheng membanting telapak tangannya ke atas meja, mengirimkan gelombang kejut yang memaksa Ye Chen mundur beberapa langkah. Dia tidak menyangka Ye Chen begitu kuat. Pasti ada seseorang yang mendukungnya dari belakang, dan dia harus mencari tahu siapa. Wei Wucheng berbalik dan menatap keempat murid yang tersisa. Seluruh tubuhnya dikelilingi oleh aura dingin saat dia berteriak, kemuliaan klan roh darah tidak dapat dinodai. Namun, kejayaan itu telah direnggut oleh Ye Chen. Sebagai pemuda klan roh darah, sebagai anggota generasi yang sama dengan Ye Chen, adalah tugasmu untuk mengambil kembali kejayaan kita. Mulai dari yang terlemah hingga yang terkuat, maju dan kalahkan dia. Jika kau gagal, aku akan membunuh kalian semua sendiri. Meskipun Ye Chen tetap akan dieksekusi pada akhirnya, mereka harus menebus harga diri, kehormatan, dan reputasi mereka. Jika tidak, mereka tidak akan lagi ditakuti oleh penduduk pegunungan Kunlun. Tak seorang pun dapat merebut kedudukan kemuliaan mereka. Ya, tetua, aku pasti akan mengalahkan Ye Chen dan mengulitinya hidup-hidup. Luo Pu melangkah maju dan menangkupkan tinjunya. Sebagai satu-satunya perempuan di antara mereka, dia memiliki aura jahat bawaan, dan seperti ular berbisa yang menyeramkan. Begitu dia menyerang, dia akan menggigit musuh dan menyuntikkan racunnya yang mematikan sampai mereka mati. Dia juga seorang ahli alam setengah dewa. Secara logika, kekuatan tempurnya telah melampaui puncak pegunungan Kunlun. Bahkan para ahli alam kaisar tertinggi tingkat 9 seperti Ye Wudi dan Ye Kuang mungkin tidak sebanding dengannya. Luo Pu melompat turun dan mendarat di arena. Esensi darahnya yang ganas melonjak, dan seekor ular piton berwarna darah melayang di belakangnya. Ular piton merah darah yang panjangnya puluhan meter itu perlahan mengeras. Sisiknya yang merah tua dan dua kepala ularnya tampak sangat mengerikan, terutama jika dipadukan dengan matanya yang merah tua, yang dipenuhi dengan niat membunuh dan haus darah. Bab 1217, Luo Pu. Garis keturunan ini, tidak jauh lebih kuat dari Chen Peng. Singkatnya, dia tetaplah sampah. Ye Chen dengan santai menendang mayat Chen Peng sambil menatap ular piton berwarna darah itu. Dia juga mempelajari beberapa hal tentang klan roh darah melalui Sue Kie. Di dalam klan roh darah, garis keturunan adalah hal yang paling penting. Mereka dibagi menjadi golongan atas, menengah, dan bawah, dengan 3 peringkat di masing-masing golongan. Mereka tidak merujuk pada 9 garis keturunan yang berbeda, tetapi pada kekuatan garis keturunan tersebut. Misalnya, Chen Peng, yang memiliki garis keturunan Peng Surgawi, memiliki tingkat kultivasi spiritual yang baik, tetapi garis keturunannya lemah. Oleh karena itu, ia memiliki status yang rendah di klan roh darah. Garis keturunan kelas 8 sudah cukup untuk membunuhmu. Bersiaplah untuk mati. Senyum jahat muncul di bibir Luo Pu. Sebuah cambuk ular piton naga berwarna merah darah muncul di tangannya, yang terbuat dari sisik ular piton naga darah dan bertatahkan total 18 sisik. Bahkan bisa menguliti daging seorang ahli alam setengah dewa. Itu adalah artefak abadi kelas 3. Tampaknya para kultivator klan roh darah membutuhkan artefak abadi yang lebih tinggi tingkatnya untuk bisa maju ke alam semi surgawi. Mati. Luo Pu menggeram dan menyerang dengan cambuk naga pitonnya. Kekuatan hidupnya meledak, dan cambuk itu tampak seperti memiliki 2 kepala dan menyerang Ye Chen dengan ganas. Mendesis. Ular piton berwarna merah darah di belakangnya menyemburkan racun berwarna kuning pucat ke mulutnya. Ye Chen dengan cepat menghindar dan mengeluarkan pedang pembasmi miliknya dan menyerang ular piton itu. Tempat di mana dia baru saja berdiri telah terkikis oleh racun, mengeluarkan asap hitam. Racun itu menciptakan lubang yang tampaknya menembus seluruh arena setinggi 100 meter, dan lubang itu perlahan-lahan meluas. Arena ini dibangun menggunakan artefak spiritual, tetapi tidak sebanding dengan efek korosif racun ini. Saya tidak mungkin terkena racun ini. Sekali kena, bahkan tubuh emasku mungkin tak akan mampu menahannya. Ye Chen dengan cepat menghindari beberapa suapan racun, dan panggung arena dipenuhi dengan lubang. Ia melepaskan tinju Buddha, yang menghantam tubuh ular piton merah darah itu. Saat bersentuhan dengan sisiknya, suara dering terus bergema, dan kekuatan penghancur dari pukulan itu membuat ular piton merah darah itu berubah menjadi ilusi. Bagaimanapun, itu dipadatkan dari kekuatan garis keturunan Luo Pu,
dan membutuhkan konsumsi kekuatan hidupnya. Jika terlalu banyak kekuatan hidupnya terkuras, itu akan hilang dengan sendirinya. Suara mendesing. Cambuk naga piton berwarna merah darah menyapu kepala Ye Chen, mencambuknya ke sekelilingnya saat ia menghindari serangannya. Dampak dari pukulan yang meleset itu menghancurkan batu-batu dan menghancurkan pilar-pilar di sekitar panggung. Meskipun demikian, Luopu bahkan tidak dapat menyentuh sehelai pun pakaiannya. Tangannya dikelilingi aura berwarna darah dan dia menyemprotkan kabut berdarah. Itu seperti ribuan ular darah yang berenang di sekitarnya. Masing-masing ular darah ini mengandung cukup kekuatan untuk membunuh ahli alam kaisar tertinggi tingkat ke-5 atau ke-6, tetapi ribuan dari mereka bergegas menuju Ye Chen bersama-sama. Karena dua ular tidak dapat menyerangnya, maka dia harus membuat lebih banyak lagi. Apakah dia dapat menghindari serangan ribuan ular? Kalaupun dia bisa, berapa lama dia bisa bertahan? Degup, degup, retak. Memiliki lebih banyak ular tidak akan membuat perbedaan. Mungkin itu akan terjadi pada orang lain, tetapi tidak pada saya. Ye Chen menghancurkan selusin ular darah dengan sekali hentakan. Energi darahnya melonjak ke langit dan seluruh tubuhnya berubah menjadi emas. Dia seperti dewa perang saat dia melepaskan untaian ki pedang yang tak terhitung jumlahnya, menargetkan perut ular piton merah darah, menghancurkan ular darah yang tak terhitung jumlahnya di sepanjang jalan. Benang-benang ki pedang bersilangan dan meledak, menjerat ular piton berwarna merah darah. Memanfaatkan momentum itu, dia melompat. Kilatan petir surgawi berputar di antara ujung jarinya dan masuk ke dalam pedang pembasmi saat dia melepaskan tebasan dahsyat yang memotong ular piton merah darah di pinggang. Kepala ular besar jatuh ke panggung arena, dengan lidahnya menjulur keluar. Sebelum ada yang bisa bereaksi, Ye Chen menginjaknya hingga tak terlihat dengan kakinya. Puci, Ye Chen, kau, Luopu memuntahkan seteguk darah dan mundur beberapa meter. Wajahnya pucat. Ular piton berwarna merah darah itu terhubung dengan garis keturunannya dan merupakan perwujudan kekuatan garis keturunannya, jadi kehancurannya menyebabkan dia menderita luka serius. Aku menolak untuk percaya bahwa aku tidak bisa membunuh seorang kultivator alam Dao Yuan tingkat 7 sepertimu. Sekalipun aku harus mempertaruhkan nyawaku hari ini dan menghancurkan fondasiku, aku akan membunuhmu. Lautan esensi dan energi darah meletus dari tubuh Luopu, membentang di separuh arena. Aura merah dan hitam berputar keluar dan mendarat di ekor ular merah darah itu, langsung mengembalikannya ke keadaan semula. Di atas sana, lautan esensi darah mengembun menjadi awan, dan mulai turun hujan ular darah seperti badai tropis. Pemandangan ini mengejutkan semua orang. Sangat menjijikkan. Ye Luo berusaha sekuat tenaga untuk tidak muntah sambil menghindari melihat ular-ular darah itu. Pada saat yang sama, dia merenung dengan suara keras, cara bertarung klan roh darah berbeda dari kita. Memang berbeda, Han Yun sedikit mengernyit dan berkata, kita fokus pada Tao kita, kekuatan hidup, dan kekuatan tubuh fisik kita. Sambil menyaksikan Ye Chen mengaktifkan Sword Gate Reflection, dia melanjutkan, klan roh darah terutama bertarung menggunakan garis keturunan mereka, dan inilah yang menentukan status mereka di klan. Garis keturunan yang kuat dapat terwujud dalam berbagai bentuk, jadi sesuatu seperti hujan ular darah ini sudah bisa diduga. Jika mereka bertarung di tempat terbuka, maka Luopu sama sekali bukan tandingan Ye Chen, tapi di dalam arena. Ye Lingling, Bai Zhan dan yang lainnya menghela napas dalam-dalam saat mendengar perkataan Han Yun. Di arena, ruangnya terbatas. Luasnya 100 meter x 100 meter. Di sisi lain, serangan Luopu telah menguasai lebih dari separuh arena, jadi jelas bahwa dia mencoba untuk mengalahkannya dengan kekuatan penuh. Ular-ular darah ini penuh dengan racun, jadi Ye Chen harus sangat berhati-hati agar tidak digigit, atau dia akan terluka parah. Sang ketua balai telah bertemu dengan lawan yang tangguh. Terlebih lagi, Luopu adalah seorang ahli alam semi surgawi setengah langkah, yang berarti bahwa tubuh fisiknya telah mulai mengalami perubahan kualitatif. Hanya saja prosesnya belum selesai. Oleh karena itu, dia beberapa kali lebih kuat dari ahli alam kaisar tertinggi tingkat 9. Hahaha, Ye Chen akan mati kali ini. Benar sekali, dia sudah dikutuk. Kepala keluarga Wang dan Qin menghela napas lega dan sedikit rileks. Jika Ye Chen tidak mati, mereka tidak akan bisa lolos dari amukan Ye Chen setelah apa yang telah mereka lakukan. Bagaimanapun, semua orang tahu betul bagaimana dia memperlakukan pengkhianat. Sampai batas tertentu, penanganan Ye Chen terhadap pengkhianat tidak jauh berbeda dari penanganan klan roh darah. Ye Chen, saat itu, dia membantai inti dan pengikut sejati sekte kita.
Kejahatannya tidak bisa dimaafkan. Dia seharusnya sudah mati sejak lama. Untungnya, dia akhirnya akan menemui ajalnya, kata pemimpin Sekte Lun Qiang. Bab 1218, Dua Jatuh. Benar sekali. Lebih baik dia mati dengan cara yang menyedihkan untuk meredakan kebencian di hati kita. Pemimpin sekte dari Sekte Laut Surgawi mengepalkan tinjunya erat-erat. Matanya yang gila dipenuhi dengan kegembiraan. Sepertinya Ye Chen tidak dapat menahan serangannya lebih lama lagi. Dia sudah dikutuk. Ini hebat. Di arena, ular merah darah menyerang Ye Chen dengan sekuat tenaga. Saat Ye Chen menghindar, untaian pedang Qi yang tak terhitung jumlahnya terbang keluar dari gerbang di langit untuk memblokir serangan ular merah darah. Tidak, aku tidak bisa terus menghindar. Kalau tidak, ini pasti akan berakhir buruk bagiku. Karena pertahanannya kurang, aku akan fokus memberikan pukulan yang mematikan. Beberapa saat kemudian, Ye Chen menonaktifkan gerbang pedang dan sepenuhnya memperlihatkan kekuatan tubuh emasnya saat kekuatan hidupnya meledak. Pedang pembasmi di tangannya juga meningkatkan kekuatan hidupnya, dan meridian suci ungu mulai melonjak dengan energi darah. Dia memutar pedang pemusnah, lalu dua sinar cahaya raksasa terbang keluar. Tebasan matahari dan bulan. Senjata abadi seringkali dilengkapi dengan teknik atau kemampuan khusus, yang dapat diaktifkan oleh Qi sejati, energi darah, esensi darah, atau metode lainnya. Wus, wus. Sinar matahari berubah menjadi naga biru yang melepaskan cahaya panas yang membakar awan merah darah. Pada saat yang sama, sinar bulan berubah menjadi burung phoenix yang menghujani sinar kekuatan pemurnian yang membunuh ribuan ular darah. Cahaya kembali memenuhi arena. Kemudian, kedua sinar itu bersatu, dan naga biru dan burung phoenix bergabung dan menyerang ular piton merah darah itu, menghancurkannya hingga terpental jauh. Pada saat yang sama, Ye Chen mengayunkan pedang pembasmi dan menghancurkan pertahanan Luopo, mendaratkan pukulan di bahunya. Puci, darah berceceran di mana-mana. Mata pucat Luopo dipenuhi rasa tidak percaya, seolah tidak menyadari luka parah yang baru saja dideritanya. Artefak abadi kelas 2, bagaimana mungkin bisa lebih kuat, kenapa? Itu karena kekuatan hidupku lebih kuat darimu. Tangan kiri Ye Chen berkedut saat kilatan petir yang menyilaukan meledak dari telapak tangannya dan menelan Luopo. Petir ungu, petir putih, petir merah, dan seterusnya menyambar tanpa henti. Ledakan, 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 ledakan terdengar sampai akhirnya, sesosok berwarna merah darah terbang keluar dari radius ledakan dan berguling di tanah, nyaris tak bernyawa. Luopo nyaris tak bernyawa. Kalau saja dia bukan ahli alam setengah dewa, dia pasti sudah mati sekarang. Kekuatan hidup. Mengapa dia begitu kuat? Luopo berbaring di panggung arena dan menatap Ye Chen dengan tak percaya. Bukankah kamu hanya seorang kultivator alam Dao Yuan tingkat 7? Mengapa kekuatan hidup dan tubuh fisikmu begitu kuat? Mengapa? Dia tidak dapat mengerti bagaimana dia bisa dikalahkan. Saya sudah memberitahu Anda jawabannya, tapi itu tidak relevan saat ini. Ye Chen melangkah maju dan memenggal leher Luopo dengan pedangnya, melenyapkan jiwanya. Terhadap anggota klan roh darah, dia tidak akan menunjukkan belas kasihan. Satu-satunya pengecualian untuk ini adalah Ye Luo. Setelah itu, dia menatap Wei Wucheng dan berkata, "Orang tua, apakah kamu masih berani mengirim murid-muridmu untuk melawanku? Mereka tampak tidak berguna. Aku bahkan berpikir mereka lebih rendah dari para kultivator pegunungan Kunlun." Kemudian, dia menendang mayat Luopo, yang meledak di udara dan hancur berkeping-keping. Para penonton tercengang dan tidak percaya. Anggota lain dari klan roh darah telah terbunuh. Ye Chen membunuh seorang ahli alam semi surgawi setengah langkah, dan itu terjadi dalam waktu kurang dari 10 menit. Seberapa hebat Ye Chen? Semuanya tampak begitu surrealis. Seorang kultivator alam Dao Yuan tingkat 7 membunuh seorang ahli alam semi divine setengah langkah. Apakah dunia sudah gila? Sialan. Dia terlalu kuat. Kepala keluarga Qin menutupi wajahnya dan menghela nafas, sementara kepala keluarga dan master sekte lainnya terdiam. Tak seorang pun dari mereka menyangka Ye Chen telah mencapai tingkat seperti itu. Pada saat ini, bahkan jika seluruh keluarga dan sekte mereka menyerangnya bersama-sama, mereka akan musnah. Namun, itu tetap tidak berguna. Perjuangan yang sia-sia, karena Ye Chen tetap akan mati di tangan Penatua Wei. Satu-satunya yang mereka harapkan sekarang adalah Ye Chen akan menanggung beban kemarahan Penatua Wei sehingga mereka tidak akan terlibat dan menjadi korban. Wah, Penatua Wei kembali menghantamkan telapak tangannya ke sandaran tangan.
Kekuatannya begitu kuat sehingga kursi itu akan hancur jika dia tidak membungkusnya dengan energi darahnya. Wajahnya yang tadinya tenang kini dipenuhi amarah. Tatapan dinginnya jatuh pada seorang pemuda berpakaian merah darah. Kau adalah ahli alam semi-divine tingkat pertama, jadi giliranmu, katanya. Pergi, bunuh Ye Chen atau aku akan membunuhmu. Wei Wucheng sudah sangat marah. Meskipun dia ingin membunuh Ye Chen sendiri, dia adalah tokoh senior. Jika dia mengambil tindakan, itu akan semakin mencoreng reputasi klan roh darah, yang tidak dapat diterima. Ini adalah kompetisi antar generasi muda. Pemuda itu membungkuk dan menangkupkan tinjunya ke arah Wei Wucheng. Kemudian, dia melangkah maju dan sosoknya langsung muncul di panggung arena. Namanya Chen Ping, ahli alam semi surgawi tingkat pertama. Dia cukup kuat untuk menguasai seluruh pegunungan Kunlun. Banyak penonton yang menghela napas lega. Akhirnya, seorang ahli alam semi-divine telah bergerak. Ye Chen pasti sudah dikutuk sekarang, kan? Kali ini, hasilnya sudah ditentukan. Tidak mungkin Ye Chen bisa menang kecuali dia menjungkir balikkan surga. Bahkan jika Han Yun dan yang lainnya menyerang bersama, mereka tetap akan mati di tangan si jenius dari klan roh darah ini. Yang harus mereka lakukan hanyalah menonton dan menunggu. Wus, wus, wus. Sinar pedang Qi yang menyilaukan beredar di sekitar pedang Chen Ping dan terbang keluar. Energi abadi yang dipancarkan pedang itu sangat mengejutkan. Itu adalah artefak abadi kelas 4. Pedang abadi itu panjangnya 3 kaki 2 inci dan lebarnya 1 inci. Pedang itu cukup ramping. Satu sisi pedang itu diukir dengan gambar matahari, bulan, dan bintang, sementara sisi lainnya diukir dengan gambar puncak gunung. Aliran energi abadi mengalir di sekitar pedang, menyebabkan udara di sekitarnya bergetar. Tak lama kemudian, pedang abadi sepanjang 100 meter muncul di langit, memancarkan niat membunuh yang tak berujung. Pedang ini disebut pedang pembunuh iblis. Kau seharusnya merasa terhormat karena aku menggunakan pedang ini untuk membunuhmu. Bab 1219, Chen Ping. Chen Ping memegang gagang pedang yang dibungkus kulit naga. Gelombang energi abadi memasuki tubuhnya dan memenuhi anggota tubuh dan tulangnya. Tubuh fisiknya telah berubah menjadi merah darah. Setelah mengalami transformasi, tubuh fisiknya telah mencapai tingkat ke-7 atau ke-8 dari alam tubuh penguasa. Hanya aura yang dipancarkannya saat ini telah melampaui milik Ye Chen. Awalnya, aku ingin menggunakanmu untuk melatih adik laki-laki dan perempuanku, katanya sambil mengarahkan pedangnya ke Ye Chen. Namun, aku tidak menyangka kamu berani membunuh Chen Peng dan Luo Pu. Karena kau sudah sejauh ini, aku akan memberimu keringanan hukuman dari siksaan yang seharusnya kau hadapi. Berapa banyak gerakan yang ingin kau lakukan sebelum aku membunuhmu? Bicaralah. Aku bisa memenuhi keinginanmu. Sebagai seorang ahli alam semi surgawi, Chen Ping dapat dengan mudah membunuh seorang ahli alam kaisar tertinggi, apalagi seorang kultivator alam Daoyuan. Namun, karena Ye Chen telah memperlihatkan kekuatan dan bakat demikian, dia akan membiarkannya mati secara terhormat. Apakah kau pikir kau bisa membunuhku? Alam semi surgawi. Baiklah, tunjukkan padaku seberapa kuat ahli alam semi surgawi itu. Energi darah Ye Chen diinfuskan ke dalam pedang pembasmi, menyebabkannya memancarkan cahaya merah darah. Karena itu adalah senjata abadi tingkat 2, itu tidak memiliki peluang melawan artefak abadi tingkat 4, itulah sebabnya dia harus memasukkan lebih banyak energi darah ke dalamnya untuk menutupi perbedaannya. Ini akan menjadi pertarungan pertamanya melawan ahli alam semi-divine, jadi dia dipenuhi dengan antisipasi dan kegembiraan. Dia ingin melihat apa perbedaan antara dia dan Chen Ping. Beberapa saat kemudian, tubuh Ye Chen melesat keluar seperti seberkas cahaya saat ia mengayunkan pedang pembasmi dan menebas pedang pembunuh iblis dengan liar, menghasilkan serangkaian percikan api yang menyilaukan. Namun, hal itu hampir tidak membuat Chen Ping bereaksi. Kekuatan hidupmu tidak cukup kuat. Dalam hal kekuatan tempur, kau mungkin telah mencapai level puncak ahli alam semi surgawi setengah langkah, tetapi kesenjangan antara alam semi surgawi bukanlah sesuatu yang dapat kau tutupi. Energi darah Chen Ping meledak, dan awan darah sepanjang 1000 meter muncul di langit. Hujan darah jatuh dari langit, tetapi kali ini, setiap tetes darah adalah pedang. Lengannya bergetar saat dia memaksa Ye Chen mundur. Dia kemudian mengayunkan pedangnya, mengarahkan pedang darah yang jatuh untuk menyerang Ye Chen. Wus, 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 wuih. Garis-garis pedang darah yang menyilaukan merobek langit malam dan menyerang Ye Chen satu demi satu. Tubuh Ye Chen gemetar dan hampir pingsan. Tidak.
Kekuatan hidupnya terlalu kuat. Dia bisa menghancurkanku hanya dengan serangannya. Aku harus menggunakan kekuatan nirvana. Ye Chen dengan cepat mengubah pendekatan ofensifnya. Dia menyalurkan sebagian besar esensi darah dan energinya ke dalam pedang pembasmi dengan tangan kanannya dan mengaktifkan tebasan matahari dan bulan. Naga biru dan burung phoenix itu menerjang langit dan menyerang. Pada saat yang sama, tangan kirinya mengepal saat dia melemparkan tinju Buddha. Mengaum, naga biru dan burung phoenix menahan hujan pedang darah dan menyerang langsung ke arah Chen Ping. Chen Ping mengayunkan pedangnya, dan garis-garis ki pedang yang menyilaukan keluar dari ujungnya. Membunuhmu terlalu mudah, katanya acuh tak acuh. Apakah ini serangan terkuatmu? Setelah melancarkan serangan ini, kekuatanmu melambat dan kekuatan hidupmu melemah secara signifikan. Serangan ini, sepertinya ini adalah pedang yang sama yang diberikan klan roh darah kepada binatang iblis. Karena pertunjukan kekuatanmu telah memuaskanku, aku akan memberimu kematian yang cepat. Ye Chen, jenius tertinggi pegunungan Kunlun memang cukup kuat, tetapi pada akhirnya, perbedaan kekuatan antara dirinya dan semut ini terlalu besar. Dia akan mengajari Ye Chen konsekuensi menyinggung seorang ahli alam semi surgawi, dan dengan berbuat demikian, membangun kembali pamor klan roh darah di pegunungan Kunlun. Benar-benar, kau akan memberiku kematian yang cepat. Yah, itu tidak akan secepat kematianmu. Dalam sekejap, Ye Chen muncul di belakang Chen Ping. Tangan kirinya melepaskan tinju Buddha, yang meletus dengan kekuatan nirvana yang menggerogoti seluruh tubuh Chen Ping. Aduh, Ye Chen, dasar, ini adalah kekuatan nirvana. Chen Ping merasa sulit untuk melawan. Pada saat ini, dia tidak bisa menggerakkan seluruh tubuhnya. Kekuatan hidupnya cepat terkuras, dan rambut hitamnya yang tebal perlahan-lahan menjadi jarang. Bahkan ada jejak rambut putih yang muncul. Tidak lama lagi rambutnya akan menjadi putih sepenuhnya, dan umurnya yang ribuan tahun akan benar-benar habis. Dasar binatang buas, beraninya kau. Kau, pedang pembunuh iblis di tangannya telah retak, dan seluruh tubuhnya mulai bergetar. Masa hidupnya berkurang dengan kecepatan 1000 tahun per detik. Tidak, ini tidak mungkin terjadi. Jika umur hidupnya habis, dia tidak akan bisa naik ke alam semi surgawi tingkat kedua. Oleh karena itu, dia harus menggunakan kekuatan garis keturunannya. Ye Chen, kau memaksaku. Namun, aku harus berhati-hati dalam menggunakannya. Jika fondasi garis keturunanku rusak, masa depanku akan hancur. Garis keturunan 9 Neonatus. Aktifkan, teriak Chen Ping. Tubuhnya bergetar dan 9 kepala muncul di belakangnya. 18 pupil berwarna merah darah terbuka pada saat yang sama, dan gelombang esensi darah mengguncang sekelilingnya, membuat Ye Chen terpental. Dengan sangat cepat, dalam waktu kurang dari 3 detik, 9 kepala itu meninggalkan tubuhnya dan membentuk bayangan 9 Neonatus setinggi 30 kaki di belakangnya. Bayangan itu bahkan berangsur-angsur mengeras, seolah-olah seekor binatang iblis kuno sejati telah turun ke dunia. Niat membunuh yang dingin dan tegas memenuhi seluruh alun-alun, dan para penonton merasa seolah-olah mereka telah menjadi mangsa yang tak berdaya di hadapan binatang iblis kuno ini. Mengerikan sekali, Ye Chen, aku ingin membunuhmu tanpa rasa sakit, tetapi kau memaksaku melakukan ini. Kau memaksaku menggunakan kekuatan garis keturunanku dan merusak fondasiku. Aku tidak akan bisa pulih dalam 1000 tahun. Sekarang, bahkan jika kau ingin mati, aku tidak akan mengizinkannya. Chen Ping meraung histeris saat dia melangkah maju. Dengan setiap langkah yang diambilnya, 9 Neonatus menjadi lebih kuat dan lebih nyata. Garis keturunan binatang iblis kuno ini, 9 Neonatus, jauh lebih kuat daripada garis keturunan Peng Surgawi, setidaknya 2 hingga 3 kali lebih kuat. Oleh karena itu, Chen Ping kemungkinan besar memiliki garis keturunan tingkat 7. Statusnya dalam klan roh darah tidak akan terlalu rendah dalam kasus itu. 9 Neonatus itu ditutupi oleh lapisan sisik berwarna merah tua, dan tampak seperti seekor Hydra, kecuali fakta bahwa ia terbakar. Ye Chen, kau benar-benar sedang mencari kematian. Tubuh Chen Ping dikelilingi oleh energi darah merah tua, dan saat dia mengangkat tangannya sedikit, hantu 9 Neonatus di belakangnya meledak dengan kekuatan saat sebuah tangan raksasa muncul dan meraih ke langit, mematahkan kekuatan nirvana dari tinju Buddha. Kekuatan yang tak tertandingi itu mengejutkan semua orang. Apakah ini yang dimaksud dengan kekuatan sejati? Garis keturunan Chen Ping membuatnya tampak sama sekali tak tersentuh. Inilah dasar kebanggaan klan roh darah dan keyakinan mereka bahwa mereka mampu menginjak-injak alam bela diri tingkat rendah seperti pegunungan Kunlun. Wah, Chen Ping menamparkan Ye Chen dengan santai.
Seolah-olah dia sedang mempermainkan anak kecil. Bab 1220, dipukuli. Dalam sekejap, energi darah merah di sekujur tubuhnya mengalir keluar. Energi itu sangat padat dan pada saat yang sama, energi itu melilit tangan kirinya dan menciptakan tangan raksasa seperti kristal yang 100 kali lebih besar dari tangannya sendiri. Telapak tangannya kemudian menghantam Ye Chen berulang kali, membuatnya terpental maju mundur. Ledakan, ledakan, ledakan. Tubuh Ye Chen melayang di sekitar arena. Setiap kali ia mendarat, tubuhnya meninggalkan lubang besar di tanah. Pada titik ini, arena setinggi 100 meter itu telah berangsur-angsur menyusut hingga 70 meter. Kekuatan garis keturunan Chen Ping memang luar biasa. Telapak tangan Chen Ping yang seperti kristal saja sudah membuat Ye Chen tidak berdaya untuk membalas. Pada saat yang sama, warna darah di matanya semakin dalam. Tampaknya dengan menggunakan kekuatan garis keturunannya, kerusakan pada fondasinya secara bertahap menjadi lebih serius. Dia terus menyerang Ye Chen, tetapi mengerutkan kening. Tubuh fisik orang ini begitu kuat. Apakah dia seorang kultivator pemurnian tubuh? Bagaimana dia masih hidup? Aku ingin melihat seberapa lama tubuhmu bisa menahan seranganku. Semut terkutuk ini dari pesawat bela diri tingkat rendah. Jika aku tidak segera membunuhnya, fondasiku akan rusak parah dan akan butuh waktu lama untuk memulihkannya. Garis keturunan 9 Neonatus Chen Ping merupakan garis keturunan tingkat kelima, dan merupakan yang paling mulia di antara anggota klan roh darah yang hadir. Akan tetapi, garis keturunannya tidak lengkap dan memiliki cacat besar, itulah sebabnya dia masih menjadi ahli alam semi surgawi tingkat pertama di usia 20-an. Kalau saja itu adalah anggota klan roh darah yang lain dengan garis keturunan tingkat kelima, yang terlemah di antara mereka pastilah ahli alam semi surgawi tingkat ke-7 atau ke-8. Hal ini membuatnya sulit untuk menggunakan kekuatan sejati garis keturunannya, karena ia harus mengambil risiko merusak fondasinya untuk melakukannya. Ini juga mengapa ia sangat marah setelah terkena kekuatan nirvana milik Ye Chen, karena telah menghabiskan 5.000 tahun masa hidupnya. Dengan ini, dia akan membutuhkan waktu lebih lama untuk maju. Selain itu, rata-rata umur seorang kultivator alam semi-divine adalah 30.000 tahun, tetapi dia telah kehilangan seperenamnya. Sungguh menyebalkan. Pada saat ini, Chen Ping telah menyalurkan seluruh kekuatannya ke lengannya dan terus menyerang Ye Chen. Dia berusaha sekuat tenaga untuk tidak menggunakan bagian tubuhnya yang lain agar tidak menyebabkan kerusakan lebih lanjut pada fondasinya. Bang, 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 disertai suara ledakan, tubuh Ye Chen beterbangan kemana-mana. Para penonton di sekitarnya menghela napas lega. Ye Chen akhirnya akan dipukuli sampai mati. Jadi bagaimana jika dia memiliki kemampuan untuk melawan mereka yang lebih kuat darinya? Pada akhirnya, alam semi-divine adalah jurang yang tidak bisa dia lewati. Ketua Balai, Ye Lingtian menatap Ye Chen dengan air mata di matanya. Dia mengepalkan tangannya dan tubuhnya gemetar. Senior Han, ayo kita lakukan. Bahkan jika peluangnya tidak berpihak pada kita, kita harus mencoba. Senior Han, ayo serang. Ye Luo juga maju dan berkata dengan cemas. Kita harus memberitahu para ahli lain dan para leluhur sekte utama untuk bergerak, seperti yang telah dibahas sebelumnya, dia menyeka air matanya dan berkata dengan cemas. Kalian bertiga dan para leluhur dari sekte-sekte besar akan bertanggung jawab untuk menghadapi Tetua Wei. Penatua Baizan dan Penatua Qingjian akan menangani 3 lainnya. Kita harus bergegas. Jika kita tidak segera bertindak, Hall Master akan. Baizan juga cemas. Semua orang bisa melihat bahwa Ye Chen sedang dipukuli habis-habisan, dan tidak bisa melawan. Kalau saja tubuhnya tidak kuat, dia mungkin sudah terbunuh. Jika mereka menyerang sekarang, selagi semua orang masih punya kekuatan untuk bertarung, mungkin masih ada peluang untuk menang. Tidak, tunggu sebentar lagi. Tatapan mata Han Yun tajam, dan ekspresinya menunjukkan bahwa dia sepertinya telah melihat sesuatu yang tidak dilihat orang lain. Berhenti. Dia memberi isyarat kepada semua orang untuk berhenti dan mentransmisikan suaranya, Tuan Balai Ye tidak akan mati semudah itu. Saya tahu Hall Master Ye belum selesai. Dia hanya ditekan. Dia akan baik-baik saja untuk saat ini. Mendengar ini, Ye Lingling dan Ye Luo hanya bisa menahan diri untuk saat ini. Para tetua lainnya, termasuk Tian Wen dan Feng Huang, dan bahkan seorang tetua binatang iblis dengan 9 Neonatus sebagai wujud aslinya, menghentikan langkah mereka. Wujud asli Penatua Jiu Ying adalah 9 Neonatus. Akan tetapi,
Kekuatannya sebanding dengan 9 Neonatus di Pegunungan Kunlun, dan tidak sebanding dengan bidang bela diri klan Roh Darah. Oleh karena itu, ia lebih lemah jika dibandingkan. Namun, dia tahu lebih banyak tentang 9 Neonatus daripada siapapun yang hadir di sini. Dia berkata, ada yang salah dengan garis keturunannya. Hal itu membuat saya merasa bahwa ini belum lengkap. 9 Neonatus memiliki 9 kepala, yang berarti 9 kekuatan berbeda. Logam, kayu, air, api, tanah, angin, petir, cahaya, dan kegelapan. Kekuatannya tidak murni. Tetua Jiuying menghentikan semua orang. Tunggu perintah yang mulia. Kita akan menyerang saat dia menyuruh kita melakukannya. Jangan ganggu pertempuran yang mulia. Ye Chen tidak akan dikalahkan semudah itu. Para ahli klan Roh Darah memiliki kartu truf mereka sendiri, jadi bagaimana mungkin Ye Chen tidak memiliki kartu trufnya sendiri? Ketika semua orang mendengar ini, hati mereka berangsur-angsur menjadi tenang. Ye Chen adalah seseorang yang bisa membunuh seorang ahli alam kaisar tertinggi tingkat 8 sebagai seorang kultivator alam raja asal, jadi tidak mungkin dia akan menyerah tanpa perlawanan. Satu-satunya pertanyaan adalah mengapa dia tidak menggunakan satu pun kartu trufnya. Badai mengamuk di arena. Ye Chen dipenuhi luka-luka dan tampak seperti akan pingsan. Namun, Penatua Wei mengerutkan kening dan menatap Chen Ping. Dia ingin mengatakan sesuatu tetapi ragu-ragu. Penatua Wei menatap hantu 9 Neonatus di belakang Chen Ping dan berpikir dalam hati, itu memang garis keturunan 9 Neonatus. Anak ini menyembunyikan dirinya cukup dalam. Setelah aku membunuh si Ye Chen itu, mungkin aku bisa membantu Chen Ping pulih dan memelihara garis keturunannya saat aku kembali. Bagaimanapun, garis keturunan 9 Neonatus tingkat kelima tidaklah lemah. Jika Chen Ping dididik dengan baik, ia akan dapat dengan cepat meningkatkan kultivasinya, dan memperjuangkan lebih banyak sumber daya Sekte Pedang Darah selama berbagai kompetisi sekte. Ketika itu terjadi, sebagai guru Chen Ping, Penatua Wei juga akan menerima keuntungan. Pembagian sumber daya bagi para tetua klan Roh Darah berbeda dengan yang ada di Pegunungan Kunlun. Itu adalah kompetisi antar murid. Peringkat murid yang mereka ajar akan digunakan untuk mengalokasikan sumber daya para tetua. Ini adalah versi mereka tentang survival of the fittest. Para tetua yang mengajar murid yang baik akan menerima lebih banyak sumber daya dan kekuatan mereka juga akan meningkat. Sebagai perbandingan, di Pegunungan Kunlun, persaingan para murid hanya sebatas itu. Hal itu tidak ada hubungannya dengan sumber daya yang diberikan sekte kepada para tetua mereka. Karena itu, Penatua Wei sudah memiliki niat untuk membesarkan Chen Ping.